Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Rahma Arif dari Tadris Kimia 3A IAIN Tulungagung akan menjelaskan tentang hasil analisis jurnal yang sudah saya analisis. Identitas jurnal. Judul, penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing dilengkapi LKS pada materi pokok hukum dasar kimia. Jurnal, penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing dilengkapi LKS untuk meningkatkan keterampilan proses sains dan prestasi belajar pada materi pokok hukum dasar kimia. Siswa kelas 10 MIA 4 SMAN 1 Karanganyar tahun pelajaran 2014-2015. Volume dan halaman, Vol 5, No 1, halaman 88 sampai 95. Tahun 2016. Penulis Desi Kurniawati, Muhammad Masyukuri, Sulistyo Saputro. Struktur analisis. 1. Latar belakang. 2. Rumusan masalah. 3. Teori. 4. Metode. 5. Hasil. 6. Kesimpulan. Latar belakang. Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Kualitas pendidikan mengalami peningkatan, salah satunya sertifikasi guru serta perbaikan kurikulum. K13 merupakan kurikulum terbaru yang diterapkan dan saat ini dengan pola pembelajaran aktif mencari dan pembelajaran kritis. Sebagai sekolah percontohan, SMA Negeri 1 Karanganyar yang merupakan sekolah terakreditasi A sudah menerapkan K13. Namun, penggunaan model pembelajaran yang dirujuk oleh kurikulum 2013 ini belum diterapkan secara maksimal oleh guru-guru di SMAN 1 Karanganyar. Salah satu permasalahan yang ada di pembelajaran yaitu kesulitan pada materi yang membutuhkan pemahaman konsep. Salah satu contoh yaitu materi ikatan kimia. Model pembelajaran yang dirujuk dalam K13 adalah model pembelajaran. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja sebab yang mengakibatkan para siswa mengalami kesulitan dengan kurikulum K13 yang digunakan pada saat ini dan menyebabkan nilai mata pelajaran kimia khususnya kelas 10 MIA 4 di Seman 1 Karangan rendah. 2. Bagaimana penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing yang dilengkapi LKS dalam proses pembelajaran? Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK yang biasa dikenal dengan istilah Classroom Action Research atau CAR dan dilaksanakan dalam 2 siklus. Kemis mengatakan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan upaya menguji cobakan ide-ide ke dalam praktik untuk memperbaiki atau mengubah sesuatu agar memperoleh dampak nyata dari situasi. PTK merupakan tindakan yang bermakna melalui prosedur penelitian yang mencakup langkah yaitu planning, action, observation, reflection. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data tentang informasi tentang keadaan siswa, dilihat dari aspek kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data pada penelitian tindakan kelas dimulai sejak awal sampai berakhirnya pengumpulan data. Data ini diolah dan dianalisis secara kualitatif. Teori. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kimia kelas 10 Seman 1 Karanganyar, diketahui bahwa salah satu materi yang dianggap sulit bagi siswa kelas 10 yaitu siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan model inquiry terbimbing pada materi hukum dasar kimia terbukti dapat meningkatkan pemahaman konsep pada siswa dan kolaborasi yang cocok dalam penggunaan model pembelajaran inquiry terbimbing. Ditunjang dengan media pembelajaran yaitu menggunakan LKS, yang demikian diharapkan prestasi belajar siswa dapat meningkat. Pembelajaran dengan menggunakan metode
pembelajaran model inquiry terbimbing menekankan pada proses pembelajaran dengan menggunakan sintak pembelajaran dengan langkah-langkah ilmiah yang dapat meningkatkan KPS siswa. Yang kelima yaitu hasil. Diperoleh hasil bahwa sebenarnya siswa kelas 10 MIA 4 tergolong siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran dan memiliki prestasi yang lebih rendah dari kelas lainnya, terutama pada aspek pengetahuan. Diterapkan model pembelajaran inquiry terbimbing dilengkapi LKS pada materi hukum dasar kimia. KPS yang harus dimiliki atau digunakan dalam penelitian ini yaitu 1. Mengamati, 2. Memprediksikan, 3. Membuat hipotesis, 4. Merencanakan percobaan sesuai prosedur, 5. Melaksanakan percobaan, 6. Mengajukan pertanyaan, 7. Mengkomunikasikan, dan 8. Menyimpulkan data hasil diskusi. Siklus 1. Pada akhir pembelajaran, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Pada akhir siklus 1 dilakukan tes evaluasi untuk aspek pengetahuan dan angket penilaian sikap. Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, angket, dan tes pada siklus 1 diperoleh ketercapaian KPS sebesar 67% dan ketuntasan prestasi belajar yang memuat aspek pengetahuan sebesar 60%. Aspek sikap sebesar 100% dan aspek keterampilan sebesar 100%. Hasil tersebut belum seluruhnya mencapai target yang ditetapkan. Berikut lampiran tabel dari siklus 1. Siklus 2. Pada siklus 2 ini jumlah kelompok dikurangi dari 7-8 anggota menjadi 4 anggota. Difokuskan pada indikator kompetensi yang belum tercapai dan kelompok yang banyak beranggotakan siswa yang belum mencapai ketuntasan. Menekankan siswa lebih berpartisipasi aktif dalam diskusi dan memunculkan aspek sikap percaya diri untuk mengemukakan pendapat maupun mengajukan pertanyaan. Pada akhir siklus 2 dilakukan tes untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan hasil capaian pada aspek sikap antara siklus 1 dan 2. Dari hasil observasi diperoleh ketercapaian KPS siswa sebesar 78%, ketercapaian aspek sikap adalah 100% dan aspek pengetahuan sebesar 81%. Sedangkan pada siklus 2 ini tidak dilakukan penilaian keterampilan karena ketercapaian penilaian tersebut sudah didapatkan hasil maksimal 100% pada siklus 1. Berdasarkan hasil tersebut, maka semua target sudah tercapai. Perbandingan antar siklus 1 dan 2 dalam pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran inquiry terbimbing dilengkapi LKS, terjadi peningkatan hasil dari siklus 1 ke siklus 2. Berikut tabel perbandingan antar siklus 1 dan 2. Dalam penelitian tindakan kelas dikatakan berhasil apabila masing-masing aspek yang diukur telah mencapai target yang telah direncanakan. Dilihat dari aspek keterampilan proses sains dan prestasi belajar yang diukur telah mencapai target. Artinya, penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing dilengkapi LKS dapat meningkatkan keterampilan proses sains dan prestasi belajar pada materi hukum dasar kimia siswa kelas 10 MIA 4 SMAN 1 Karanganyar tahun pelajaran 2014-2015. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing dilengkapi LKS dapat meningkatkan keterampilan proses sains dan prestasi belajar siswa kelas 10 MIA 4 SMAN 1 Karanganyar pada materi hukum dasar kimia. Hal ini dapat dikarenakan dalam pembelajaran inquiry terbimbing menekankan suatu proses pembelajaran dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah yang ada dalam keterampilan proses sains sehingga konsep pada materi pelajaran hukum dasar kimia dapat terbentuk dengan baik. Selain itu, dengan penerapan model inquiry terbimbing,
maka keterampilan proses sains akan meningkat sehingga pembelajaran di dalam kelas lebih aktif. Melalui pembelajaran dengan penemuan konsep, maka siswa lebih dapat memahami materi. Sedemikian hingga dapat meningkatkan prestasi belajar. Demikian presentasi hasil analisis jurnal dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.